Mari Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa.
Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk beribadah online hari ini. Kita bersatu di dalam Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan Engkau. Biar Tuhan lewat ibadah online hari ini, Engkau persatukan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau perkenankan setiap kami dan Engkau persiapkan hati kami lebih lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Kau baik Tuhan Yesus, Kau sangat baik Bapa. Thank you Lord Jesus. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihatkan mustahil bagiku, itu sangat mudah.
Saudara, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Oh haleluya Yesus. Tiaralabaya syaralabaralabaralabaralaba. Oh haleluya. Engkau segalanya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Benar Tuhan, Engkau segalanya buat kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Rencana-Mu indah bagi. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihi-Mu,
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, Engkau segala-galanya buat kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dari EGB Empang 3. Gimana kabarnya? Saya harap, saya berdoa mulai dari Bapak Gembala, Wakil, dan staf pengembalaan bahkan sampai jemaat Bapak Ibu Saudara di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Hari ini saya akan membagikan sharing firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 22 ayat 20. Satu ayat saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan buat Bapak Ibu Saudara. Semoga ini boleh berkenan. Wahyu 22 ayat 20 firman Tuhan berkata begini. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini. Berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sebagai pendahuluan saya mau memberitahukan buat Bapak Ibu Saudara, bicara ayat ini, konteks ayat ini adalah ayat kedua terakhir sebelum menutup kitab Wahyu, di mana dikatakan Tuhan Yesus yang terakhir untuk dituliskan oleh Rasul Yohanes pada saat mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Dia berkata, aku datang segera. Dan kita sebagai orang percaya harus mengamininya, harus mengharapkan dengan sukacita bahwa Tuhan Yesus memang akan datang segera. Dan memang dia akan datang segera, sebentar lagi. Kita tidak perlu tahu detailnya kapan itu datang. Karena memang dari gembala pembina juga bilang, nggak usah dipusingkan kapan itu datangnya. Yang pasti datang segera. Nah, Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga. Seperti di dalam konteks Alkitab yang lain tentang 5 gadis wijaksana. Kita harus berjaga-jaga. Soalnya proses kedatangan Tuhan Yesus ini, tadi saya bilang, nggak usah diperdebatkan. Entah mau kita datang sama Tuhan atau Tuhan datang menjemput. Tapi buat saya secara pribadi, seperti halnya gembala pembina, saya lebih memilih kita yang datang sama Tuhan sebelum masa penganiayaan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, yang penting bagaimana kita itu sebagai orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya, ketika saat itu datang, memang kita siap. Kita tahu tentang firman Tuhan. Kita sudah dikasih tahu tanda-tandanya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita siap apa tidak? Jangan sampai yang terjadi kita tidak siap dan kita tidak terangkat bersama Tuhan. Nah, hari ini saya akan membagikan beberapa poin bagaimana buat Bapak Ibu Saudara bila saat itu datang, kita memang ikut bersama-sama di dalam kemuliaan Tuhan. Yang pertama di sini dikatakan di Wahyu 22 ayat 7. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menurut perkataan nubuatan kitab ini. Bahkan di dalam Wahyu 22 ayat 12 firman Tuhan berkata juga begini. Sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upah, kata Tuhan Yesus, untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Dengan kata lain begini buat Bapak Ibu Saudara. Bila saat itu datang, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita. Dan kita rindu, kita terangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di awan-awan dalam kemuliaannya. Yang pertama, kita harus persiapkan apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan atau tidak. Nah, jangan sampai kita terjebak sebagai orang Kristen, kita tahu banyak, kita mengerti banyak, tetapi untuk melakukannya, kita tidak terlalu banyak. Tetapi Tuhan bilang, jauh di atas semua itu, melakukan firman Tuhan, itu yang membuat kita bisa terangkat bersama Tuhan Yesus. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Yang kedua, Tuhan taruh di hati saya, bagaimana supaya kita bisa siap pada saat waktunya itu datang, dan kita bisa terangkat bersama Tuhan Yesus di awan-awan dalam kemuliaannya. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah di dalam Wahyu 3 ayat 11. Wahyu 3 ayat 11 firman Tuhan berkata begini. Aku datang segera, peganglah yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Bahkan di dalam Wahyu 3 ayat 8 firman Tuhan berkata begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, kata Tuhan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau, kata Tuhan, menurut firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Dengan kata lain, buat Bapak Saudara, tidak ada pilihan. Kalau kita mau terangkat bersama Tuhan Yesus di awan-awan kemuliaan, yang kedua Tuhan minta adalah iman pengharapan tetap kepada Yesus saja.
Di kolong langit ini tidak ada yang bisa membawa kita kepada surga kecuali yang dari surga itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang lama belum bergereja secara online dan di luar banyak pengajaran-pengajaran, banyak jalan menuju surga, dengar baik-baik, saya mau mengingatkan sebagai hamba Tuhan, hanya Yesus yang sanggup membawa kita kepada surga, kepada keselamatan yang kekal itu sendiri. Oleh sebab itu, sekalipun di luar ada tawaran, ada pengajaran, dengar baik-baik, pegang iman kepada Tuhan Yesus, pertahankan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakannya. Saya berdoa, kita berdoa bersama-sama. Kalau kita lakukan yang kedua ini, iman pengharapan kepada Tuhan Yesus, maka kita akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya saat itu bila datang dan kita ingin rindu terangkat bersama Tuhan di awan-awan kemuliaan, apa yang harus kita persiapkan? Yang Tuhan taruh di hati saya adalah hidup harus menghasilkan buah. Tuhan, kalau saudara bilang begini, saya beriman pada Tuhan, barometernya apa? Salib, di kalung, bawa Alkitab, bukan. Bahkan kalau kita unjukkan sertifikat baptisan, bukan. Tetapi Tuhan bilang harus yang dilihat adalah buah. Nah, buah ini saya mendapat dibagi menjadi beberapa poin lagi. Yang pertama, buah pertobatan. Makanya di dalam Matius 3 ayat 8 firman Tuhan berkata begini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk terus kita selalu mengintrospeksi diri. Kalau kita jatuh, kita berdosa, kita harus minta maaf sama Tuhan. Kita harus bertobat, kita harus berbalik lagi sama Tuhan. Saya nggak tahu ada yang ada di hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Mungkin lagi kesel sama si A, mungkin lagi marah sama pasangan, mungkin lagi kecewa sama keluarga besar. Tapi Tuhan bilang, kalau memang kita harus minta maaf dan kita harus bertobat, kita harus merendahkan hati kita dan melembutkan hati kita bersama Roh Kudus untuk kita bertobat. Kenapa? Saya percaya kalau orang yang menyimpan amarah, kekesalan, kekecewaan, dendam terhadap sesama, saya percaya orang itu pun tidak akan diangkat. Kenapa? Ada ganjelan. Tetapi Tuhan mau kita bertobat dari semua itu. Yang kedua, makanya dibilang buah roh. Ya, buah yang kedua adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 ayat 23. Tadi buah pertobatan, sekarang buah roh. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Buah roh itu satu, rasanya 9. Di dalam kasih ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Coba kita cek, apakah memang ada kasih Tuhan di dalam kita? Kita nggak bisa bilang, wah, saya udah nggak ada. Barometernya firman dan Tuhan itu sendiri. Tetapi Tuhan ingatkan kembali kepada kita, coba kita cek dalam kehidupan kita. Selama umur kita, bahkan seminggu, sebulan ini terakhir, apakah buah itu sudah kita munculkan? Ada kasih. Contoh. Kalau kita bilang begini, aku sudah maafkan orang itu sudah menipu kita, ada memfitnah kita, dan orang itu sudah minta maaf sama kita. Kalau memang kita ada kasih, seharusnya, ini menurut saya, menurut pemikiran dan roh saya, seharusnya hubungan kita harus seharmonis sebelum ada konflik terhadap orang itu. Jangan kita bilang begini, ya aku maafkan dia, tapi ya sudah, kita nggak usah dekat lagi. Itu salah. Kenapa? Itu namanya mengampuni dengan cara-cara bukan yang dari Tuhan. Dunia hanya sampaikan mengampuni itu menutupi. Tetapi Tuhan, kalau memang kita mengampuni, ya kita harus mengasihi seperti dahulu. Kita belum ada konflik sama dia. Nggak usah lagi diinget-inget. Nggak usah lagi diungkit-ungkit. Kita seperti biasa aja. Makan bersama, melayani bersama, jalan bersama. Mudah nggak? Enggak. Tetapi saya percaya, bersama Roh Kudus, kita mampu dapat melakukan itu semua. Yang setuju dengan saya katakan amin. Itu yang kedua, buah. Itu bicara buah pertobatan atau buah roh. Yang kedua buah roh. Yang ketiga, yaitu kita harus hidup menghasilkan buah adalah buah jiwa-jiwa. Yaitu memberitakan Injil, kabar baik. Seberapa banyak Bapak Saudara coba cek flashback berapa puluh tahun belakang. Waktu pertama kali di zaman Tuhan. Mengalami cinta mula-mula. Mengalami kasih mula-mula sama Tuhan. And then kita merasa, wah Tuhan udah baik sama kita. Saya harus cerita sama orang.
Sampai ada orang di pinggir jalan pun, di bus pun kita cerita. Tetapi sejalannya waktu, yang dahulu kita lakukan, sudah tidak kita lakukan lagi. Kenapa? Wah, nggak enak, sungkan, malu. Ya sudahlah, dia aja, yang penting kita aja sama keluarga. Nggak bisa begitu. Ini bicara tentang buah memberitakan Injil, kabar baik. Seorang menerima Yesus sebagai Tuhan atau tidak, itu bukan urusan kita. Makanya, coba kita cek di tengah keluarga besar kita. Adakah di tengah keluarga kita yang masih belum terima Yesus? Nah, biasanya di momen-momen keluarga kumpul, kita ngomong tuh, hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus mengasihi dia. Yesus mengampuni segala dosa kita, asal kita percaya. Masalah orang percaya, terima atau tidak, itu biar kiranya Roh Kudus. Yang penting kita menyampaikan. Jangan sampai kita tidak menyampaikan. Tuhan mau di dalam Matius 28 ayat 19, firman Tuhan berkata begini kan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak dan Putra Roh Kudus. Dengan kata lain, ini amanat, beritakan tentang Yesus, bahwa hanya sukacita yang di dalam Tuhan yang sanggup menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Terlepas itu semua, Tuhan punya kedaulatan. Bagian kita adalah menyampaikan tentang kabar sukacita. Yang setuju katakan amin. Jadi di ayat yang ketiga poin ini bicara menghasilkan buah tadi apa? Yang pertama buah pertobatan, yang kedua buah roh, yang ketiga buah jiwa-jiwa. Nah, sebagai kesimpulan, sebelum saya tutup sharing firman hari ini, saya mau mengingatkan kembali, biar kiranya siapapun kita, entah Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, atau jemaat, atau kita merasa, aduh saya cuma ibu rumah tangga, dengar baik-baik, biarlah kita siap menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Tuhan rindu kita mengalami kemuliaan bersama Tuhan di awan nanti. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang beri kemampuan dan kekuatan buat kita. Selamat menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan datang. Saya percaya saudara dan saya, baik seluruh jemaat sampai gembala dan pengerja, kita semua akan mengalami pengangkatan yang benar-benar daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita saat ini akan memperkatakan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan memperkatakannya dengan semangat tentunya, dengan penuh iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari cerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan
daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk kita sehati sepakat di dalam doa syafaat ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami sudah melakukan ibadah kami, bakti kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan benih firman-Mu. Dan kami berdoa biar setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hidup kami pada hari ini akan bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Diberkatilah hamba-Mu dalam seluruh hidupnya, terus disertai Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai semakin dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami juga saat ini rindu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami perkatakan diberkatilah Indonesia, dan kami juga percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami juga rindu berdoa buat pemerintahan yang ada di negara kami, buat para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ya Tuhan, biar semuanya diberkati dan roh takut akan Tuhan menguasai pemerintahan yang ada di bangsa kami, menguasai para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, dan kami juga berdoa saat ini rindu berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, dari mulai gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo bersama dengan keempat wakilnya ya Tuhan Yesus, dan juga karayon-karayon yang ada, KCK khususnya karayon kami Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Mari ya Bapa di sorga, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami ini, dan kami juga rindu berdoa buat setiap gembala-gembala cabang dan ranting sampai dengan gembala kuliah yang ada ya Tuhan. Diberkatilah mereka semua, diurapi Tuhan, disertai Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GBI Empang 3. Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lagi berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan dimanapun mereka dilindungi Tuhan senantiasa, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan tidak lupa berdoa, bahwa setiap orang yang mengikuti ibadah GB Empang 3, diberkatilah juga mereka di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan Yesus doa syafaat kami, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau ya Allahku. Ajaib Tuhan, kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari satukan hati kita, arahkan hati kita pada Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, dan sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang percaya, diberkati, dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun integritas. Sama-sama kita katakan, amin. Terus berkati.